Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, Raka hidup sederhana bersama putranya, Arya, yang baru berusia 1 tahun. Arya adalah segalanya bagi Raka, pengingat terakhir akan cinta istrinya yang telah meninggal saat melahirkannya. Namun, sejak menikahi Laras, wanita baru yang penuh ambisi, kehidupan rumah tangga Raka berubah dingin. Laras memandang Arya sebagai beban, seorang anak yang menghalangi perhatian suaminya. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Laras memanfaatkan kesempatan. Dengan membawa Arya yang sedang tertidur lelap, ia menyelinap keluar rumah menuju hutan. Laras berpikir, jika dia tidak ada, aku bisa hidup lebih bahagia. Dengan penuh rasa dingin, ia meninggalkan bayi itu di bawah pohon besar di tengah hutan yang gelap dan kembali ke rumah, berpura-pura seolah-olah Arya menghilang dengan sendirinya. Di tengah malam itu, di bawah hujan yang membasahi dedaunan, tangisan kecil Arya memecah kesunyian. Suara itu menarik perhatian seekor harimau betina bernama Surya, sang penjaga hutan. Dengan naluri tajamnya, Surya mendekati bayi itu, menatap tubuh kecil yang menggigil kedinginan. Bukannya menyerang, Surya mengangkat bayi itu dengan lembut menggunakan mulutnya dan membawanya ke dalam gua perlindungannya. Surya adalah harimau yang dihormati di hutan. Ia dikenal sebagai penguasa wilayahnya, tetapi ada kelembutan tersembunyi di dalam naluri liarnya. Ketika melihat Arya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah bayi itu adalah bagian dari takdirnya. Surya merawat Arya dengan caranya sendiri, menjaga bayi itu tetap hangat dengan tubuhnya, menjilati tubuhnya agar tetap bersih, dan melindunginya dari ancaman hewan lain. Hari-hari berlalu, dan Arya mulai menunjukkan tanda-tanda adaptasi. Ia berhenti menangis dan mulai merespons lingkungan sekitarnya. Ketika Surya pergi berburu, ia memastikan bayi itu aman di dalam gua. Hewan-hewan lain di hutan, yang awalnya menganggap Arya sebagai ancaman, perlahan mulai menerima kehadirannya karena perlindungan Surya. Sementara itu, Arya mulai belajar mengenali suara hutan, gemerisik dedaunan, kicauan burung, dan bahkan suara auman hewan liar. Hutan menjadi dunianya, tempat ia merasa aman dan dicintai. Di desa, Raka panik ketika menyadari Arya hilang. Ia mencari anaknya ke setiap sudut desa, bahkan meminta bantuan tetangga untuk mencari di hutan terdekat. Namun, hutan terlalu lebat, dan jejak Arya hilang ditelan hujan malam sebelumnya. Laras berpura-pura ikut sedih. Ia menampilkan wajah pilu, tetapi di dalam hatinya, ia merasa lega. Ia berpikir bahwa masalahnya telah terselesaikan. Namun, rasa bersalah mulai menghantui Laras, terutama saat melihat Raka yang tidak pernah berhenti mencari Arya. Raka mulai putus asa, tetapi ia bersumpah dalam hati untuk tidak menyerah. Arya pasti masih hidup, pikirnya, meskipun ia tahu bahwa harapan itu semakin kecil setiap harinya. Waktu berlalu, Arya kini tumbuh menjadi anak kecil yang kuat. Ia belajar berjalan di tanah hutan yang kasar, memanjat pohon, dan bahkan memahami bahasa tubuh hewan di sekitarnya. Surya menjadi guru dan pelindungnya. Ia mengajari Arya cara bertahan hidup, seperti mengenali buah yang aman untuk dimakan atau menghindari jebakan manusia. Hewan-hewan di hutan mulai melihat Arya sebagai bagian dari mereka. Ia bermain dengan anak-anak monyet, mengejar kupu-kupu, dan tertawa dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh penghuni hutan. Hutan menjadi dunianya, tempat di mana ia merasa diterima tanpa syarat. Namun, di dalam dirinya, ada rasa penasaran. Ia sering bertanya-tanya mengapa dirinya berbeda. Mengapa ia tidak memiliki bulu seperti hewan lain? Mengapa ia berjalan dengan 2 kaki, bukan 4? Suatu malam, Laras bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Arya kembali dengan dendam, menatapnya dengan tatapan dingin. Laras terbangun dengan tubuh gemetar. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam mulai menguasainya. Ia tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini sendirian dan akhirnya bercerita kepada seorang teman. Kabar itu sampai ke telinga Raka. Dengan marah, ia menghadapi Laras. Setelah tekanan berat, Laras mengakui perbuatannya. Raka merasa hatinya hancur. Ia tidak hanya kehilangan Arya, tetapi juga dikhianati oleh wanita yang ia percayai.
Dengan amarah dan kesedihan yang membara, Raka memutuskan untuk kembali ke hutan, kali ini dengan tekad yang lebih besar untuk menemukan anaknya. 5 tahun berlalu. Arya kini menjadi anak yang percaya diri dan penuh keberanian. Suatu hari, saat berjalan di tepi hutan bersama Surya, ia mendengar suara manusia. Raka dan beberapa pemburu desa sedang menjelajahi hutan, berharap menemukan jejak Arya. Ketika Raka melihat seorang anak kecil dengan tatapan tajam yang mengingatkannya pada istrinya, ia merasa yakin bahwa itu adalah Arya. Namun, sebelum ia bisa mendekat, Surya muncul dari balik semak-semak, melindungi Arya dengan tubuh besarnya. Auman keras Surya membuat para pemburu mundur ketakutan. Arya melangkah maju dan berkata kepada Surya, "Dia bukan musuh, dia ayahku." Surya, yang mempercayai Arya sepenuhnya, akhirnya mundur dan membiarkan Raka mendekat. Raka mendekati Arya perlahan, air mata mengalir di wajahnya. Ia berlutut di depan anaknya, mengulurkan tangan dengan hati-hati. Arya, meski awalnya ragu, akhirnya merasakan kehangatan yang ia kenali dari pelukan Raka. Arya mulai berbicara kepada Raka dengan bahasa sederhana yang ia pelajari dari ingatannya yang samar tentang manusia. Raka terkejut sekaligus terharu melihat betapa hebat anaknya telah bertahan hidup di alam liar. Arya akhirnya kembali ke desa bersama Raka. Warga desa terkejut melihat anak yang hilang itu kembali dengan selamat. Namun, Arya merasa asing dengan kehidupan di desa. Ia lebih nyaman dengan hutan dan hewan-hewan yang telah menjadi keluarganya. Raka mencoba membangun kembali hubungan dengan Arya, menceritakan tentang masa kecilnya dan ibu kandungnya. Arya mulai perlahan menerima kehidupannya yang baru, meski hatinya tetap tertarik pada hutan. Laras diadili oleh warga desa. Setelah mendengar pengakuannya, ia diusir dari desa. Raka memutuskan untuk memulai hidup baru tanpa kehadiran Laras, fokus pada Arya dan masa depan mereka. Arya tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana, memahami pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam. Dengan dukungan Raka, ia memimpin upaya pelestarian hutan, memastikan bahwa tempat yang pernah menjadi rumahnya tetap terlindungi. Surya, sang penjaga hutan, tetap menjadi sahabat sekaligus pelindung Arya. Hutan dan desa kini hidup dalam harmoni, berkat cinta seorang anak manusia dan seekor harimau yang mengajarinya arti kehidupan.